Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala nikmat Allah yang lain. Sehingga kita sakit sami-sami, terusakan mau sami-sami belajar tafsir nih, tafsir surat An-Nisa ayat 66, 67, 68 insyaallah atau 69 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratam mustaqima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, seandainya sesungguhnya kami, seandainya Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman an iqtulu anfusakum, seandainya diwajibkan untuk membunuh diri-diri kalian sendiri, aw ikhruju min diyarikum, atau keluar dari negara kalian, keluar dari kota kelahiran kalian, keluar dari rumah kalian, ma fa'alu illa qalilum minhum, maka tidak akan mengerjakan hal tersebut kecuali hanya sebagian kecil orang dari orang muslim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita, seandainya mereka mau melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah nasihatkan kepada mereka, lakana khairal lahum, niscaya hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih membuat ketetapan di dalam hati mereka, wa idzal la'atainahum min ladunna ajrun 'azima, kalau mereka melakukan hal tersebut akan kami beri pahala yang besar, wa lahadainahum siratal mustaqima, akan kami beri petunjuk pada jalan yang lurus. Niki masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya kan walau annahum idzalamu anfusahum, kalau mereka niki zalim kepada diri mereka sendiri terus datang ke Rasul dan mereka minta ampunan intinya kepada Allah dan juga melalui Rasul meminta ampunkan bagi mereka kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni mereka sesuai kali cerita kemarin. Kemudian juga wonten lanjutannya kali fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau mereka niki mau menuruti mau taat pada aturan yang Rasul buat kemarin kan sahabat sinten Abdullah sahabat Zubair bin Awam tukaran kali seorang sawai lah intinya kan ngoten kemarin, sawai lebih dukur, sedangkan ada orang seseorang minal ansori sawai lebih rendah, minta hukum kepada Rasul. Kali Rasul dihukumi sing gampang kasarane dia marah intinya maksudnya koyo-koyo Rasul mboten adil intinya ngoten padahal Rasul niku bukan keadil, tapi Rasul lebih memudahkan orang tersebut. Sehingga Rasul memberi hukum yang adil, ya wes lah ngono, cara anu sawai Zubair bin Awam niki dibanjiri dhisik sampai batas kebutuhan, baru sisanya diturunkan ke bawah, ngoten kan. Nah, aslinya awalnya kengken ngedono langsung nang nisor, sing nisor kesiram riyen, ngoten intine. Tapi karena mboten kersa koyo ngoten, lah ngoten nang. Jadi ada yang taat, ada yang tidak. Intilah ngoten. Ada seseorang yang oleh Rasul diberi keputusan dia taat, ada yang tidak mau taat. Teng mriki
beri napa semacam perumpamaan juga nih. Walillahil matsalul a'la nih. Walau anna katabna, seandainya kami pastikan bagi mereka untuk membunuh diri mereka ataupun keluar dari mereka, dari rumah mereka, niscaya yang melakukan tidak akan banyak, hanya sedikit dari mereka yang melakukan. Ini seperti peristiwa Bani Israel. Bani Israel ini kan pernah menyembah pedet emas, anak sapi yang dibuat dari emas, patung anak sapi emas, tapi yang ditamel oleh sinten niki cara tirose Musa Samiri namanya tirose Samiri lek teng Quran anu bahasa ini. Dia membuat patung emas, patung sapi untuk anak emas. Kemudian Bani Israel ketika ditinggal kali Nabi Musa, ditinggal untuk ke Turi Saina, 30 hari tambah sedoso, 40 hari. Kaumnya kan sebagian nyembah pedet niku, menyembah anak sapi tersebut. Sehingga ketika Nabi Musa datang, mereka niki tobat kasaran nih. Tapi di zaman Nabi Musa, Bani Israel niki ketika mau tobat oleh Allah saged diterima tobatnya asal mereka mau membunuh diri mereka sendiri. Bukan dalam arti bunuh diri, tapi maksudnya niku mereka agar kasarannya saling menghilangkan nyawa. Intinya ngoten, sebagai bentuk serah terima ataupun penyerahan diri mereka, tobatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke surat Baqarah, karena yang dihadapi intinya tengah ngajenge cara satu kelompok Bani Israel kan otomatis ada bapak, wonten anak, wonten dulur, ono bojo dan lain sebagainya kan. Nah, sebagian mereka yang nyembani kan sesa duluran kasarane, masih ada hubungan kerabat. Namine bapak masuk tego kade menggal anak kan mboten kira tego, namanya nopo suami misalkan teng istrinya atau istri ke suaminya atau anak ke bapaknya atau seseorang ke saudaranya. Tapi teng tafsir kali Allah diberi sahabat, jadi langit ini ditutupi jadinya gelap kasarane ngoten nggih. Mereka kumpul teng satu tempat, kemudian langit kali Allah diparingi dadi peteng, jadi mereka ndak saged ningali antara sopo sing ngarepe intine. Karena tidak bisa melihat otomatis kan karena niku perintah Allah, balik ngeten nggih. Karena niku perintah Allah, jadi mereka melakukan hal tersebut. Jadi niki mateni wong ndek ngarepe nggih. Tapi karena Allah nggih welas, intine ngoten. Kemudian sahabat atau mega tersebut niku dihilangkan, sehingga ketika sudah dihilangkan otomatis berhenti prosesi untuk obat tersebut. Intinya ngoten nggih. Sehingga kurang lebih di rosi ulama niku ada 70.000 dari Bani Israel yang hilang nyawoi sebagai bentuk tobat mereka. Ngoten, sebagai bentuk tobat mereka. Intinya ngoten nggih. Kita ambil bukan niku nggih. Tapi kita ambil taati mereka, meskipun mereka mokok pada saat itu, tapi mereka taat ke Nabi Musa untuk melakukan perintah Allah, tobatnya dengan cara tersebut. Ataupun Nabi Musa juga pernah diusir, intinya Bani Israel juga pernah diusir, sehingga Nabi Musa dan kaumnya terdampar ataupun boten sakit medal teko nama daerah tempat namine Ti, intinya yati hunafil ard. Rosi ulama kira-kira 40 tahun tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Pokoknya mboten saged nang pundi-pundi daerah mriku mawon. Mereka pernah diusir, pernah disuruh untuk membunuh diri mereka sendiri, intine. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Balik ngoten nggih. Nah, lah seandainya tirose Allah nggih, walau anna katabna nggih dawuhe Allah, seandainya sahabat niki diwajibkan untuk melakukan hal yang sama seperti hal tersebut nggih, entah niku di membunuh diri sendiri dengan catatan seperti tadi ataupun keluar dari tanah kelahiran, yang dua-duanya niki sama-sama hal yang menyakitkan bagi seseorang. Ngoten nggih.
Dengan lek diusir teko Indonesia kayak biyen kan sangat tidak menyenangkan bagi hati kita, sangat berat sekali. Kita keluar dari kampung kita sendiri mau sangat berat intinya. Kita hilang nonyowoi pada dasarnya juga sangat berat. Tapi niki untuk menunjukkan keimanannya sahabat. Seandainya Allah mewajibkan pada sahabat untuk melakukan hal tersebut, ma fa'alu illa qalilum minhum, maka tidak akan melakukan hal tersebut kecuali hanya sebagian orang saja. Sebagian orang gitu. Nah, terus sinten semisal wonten sahabat Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ammar bin Yasir, wonten Thabit bin Qais. Mereka niku semuanya mengatakan wallahi lau umirna bihadza la fa'alna. Demi Allah seandainya kami ini diperintah untuk hal tersebut, membunuh diri sendiri ataupun keluar dari kota kami, la fa'alna, pasti akan kami kerjakan. Sayyidina Umar sanjang, wallahi lau umirna bihadza la fa'alna walhamdulillahilladzi lam yaf'al bina dzalik. Kira Sayyidina Umar, demi Allah seandainya kita diperintah hal tersebut pasti akan kami kerjakan. Tapi alhamdulillah yang Allah niki tidak memerintahkan kita akan hal tersebut. Karena syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad niki berbeda. Syariat Nabi Musa lembut musyrik lek zaman tersebut sudah keluar ataupun menyembah selain Allah, lek kepin tobat carane ngoten, sebagian harus kehilangan nyawa dengan cara seperti tadi. Sehingga sebagian yang lain yang masih hidup ini diampuni kali Allah. Oh kan wonten 70.000 yang hilang nyawai. Sisai niku diampuni gara-gara 70.000 niki wis kana nyawa intine. Sisa yang sama-sama menyembah berhala tapi tidak sampai terbunuh niki diampuni. Niki di zaman Nabi Musa. Ya alhamdulillah dirose Sayyidina Umar di zaman Nabi Muhammad tidak semacam niku. Karena tadi syariatnya jelas berbeda, tapi ini menunjukkan keimanan sahabat, menunjukkan sangat kuatnya keimanan sahabat. Ketika Rasul niku mendengar sahabat-sahabat niki mengatakan hal tersebut, niku Nabi mengatakan inna min ummati rijalan al iman asbatu fi qulubihim minal jibali rawasi. Sesungguhnya di antara umat-umat saya niki ada seseorang orang yang imannya niku asbatu fi qulubihim, lebih nancep, lebih tetap, lebih melekat di hati mereka dibandingkan gunung yang sangat kokoh yang ada di bumi. Karena imani sahabat tidak bisa dikalahkan intinya. Wonten riwayat lain sing ngomong ngeten nggih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka ini lebih mantep, lebih kuat daripada gunung. Seandainya diandaikan ada gunung Arjuna woten tetep boten berubah ket biyen nggih sampai saat ini kayak pancet misalkan nggih. Imane sahabat niku lebih mancep malih, lebih kokoh lagi daripada hal tersebut. Niki ditunjukkan dengan yang tadi dikatakan niki. Karena menurut sahabat taat kepada Rasul niku sama dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah niku mutlak. Meskipun mereka pada dasarnya Al-Quran disifati illa qalilum minhum. Karena hanya sedikit dari mereka yang melakukan. Seandainya memang benar-benar kali Allah diperintahkan semacam niku. Seandainya, jadi mereka niku nopo. Kalau memang taat kepada Allah bener-bener taat intinya, niku pasti akan mendapat pahala yang teramat besar. Karena lek teng hadis kan wonten al jannah niku hufat bil makarih intinya. Surga niku dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan neraka niku hufat bil bisyahawat. Neraka niku dikelilingi dengan hal-hal yang sangat dicintai, sangat diinginkan. Tentunya kan kata jenengan kate budal nang masjid kemungkinan nggih buktine lah ngeten nggih. Teng masjid nggih mboten. Kata bukti lho nggih.
Sedangkan wonten acara nopo pun nggih, niku masih bayar, masih nopo nggih, sing teko nggih kuwatan. Ngoten. Karena nopo? Sing nika syahwat, sing niki mboten syahwat, sing nika kepingin, sing niki lak nggih mboten kepingin, umumnya menungso lah ngoten. Karena kita punya nafsu. Ngoten. Menurut kita nopo? Seneng-seneng wonten rame-rame kita ikut acara tersebut nggih enak. Ngoten nggih. Enak cara jenengan bayangno atau jenengan melok ngoten pasti enak. Nggih. Karena koncoe niki nyanyi, kita juga ikut goyang, ikut joget nggih. Yen wonten lek tiyang ngombe khamr, dia ngombe pikirane ilang sing sumpah, tiyang melok ya krasoe enak dirose mereka nggih. Karena niku surga napa neraka dikepung dengan syahwat-syahwat semacam ini. Sedangkan surga niku dikepung dengan hal-hal yang tidak terlalu disukai secara watak menungso nggih. Secara watak menungso niku surga hal yang tidak disukai. Jenengan lek kate mlebu surga salah satu syaratnya lah nggih kengen poso. Poso menahan diri dari makan, minum mulai injing sampai sore. Niku kepingin untuk ganjaran gede nggih otomatis tidak melakukan hal-hal yang maksiat, boten goro, boten ghibah, boten nopo sing biasa nggih rasane enak, ngoten to nggih. Jenengan wis ngumpulno dhuwit payah-payah nggih. Wis entuk akeh nggih. Nggak ada sawah, nggak ada sapi, nggak ada nopo. Tapi kali syariat moro dikengken bayar zakat misalkan. Padahal ngumpul nggih, ngumpul dhewe nggih. Untuk kesenangan pribadi dari sisi anu kan nggih seneng lek duwe-duwe akeh nggih. Tapi nopo bisa dilakukan. Tapi ketika kita niki pengen pahala nggih otomatis harus menahan ketidakenaan rasa di dalam diri kita nggih untuk mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk zakat wau. Ataupun mungkin ibadah-ibadah sunnah. Intinya ngoten. Tapi lek imane sahabat nggih tidak perlu dipertanyakan. Jadi niku nggih. Tapi seandainya diperintahkan sing nglakoni mek titik karena alasan niku. Ngoten lho nggih. Tapi alhamdulillah kali Allah mboten diperintahkan hal tersebut. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum wa asyadda tathbita. Kalau mereka mau melakukan pasti mendapat hal tersebut lebih baik bagi mereka dan mereka akan diberi pahala yang besar. Contohnya seperti nopo. Niki kan perintah Allah berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nopo pas Idul Adha biasa mesti ceritain Nabi Ibrahim nggih. Dan Nabi Ibrahim niki malah diperintahkan nopo kali Allah. Beli anake dhewe. Perintah ya Allah. Mateni juga nih diambil dari sisi perintah. Boten dikengken anake cek bele dhewe atau wong liya sing nglakoni tapi beliau sendiri. Sehingga ketika beliau melakukan karena niku memang perintah dari Allah dan beliau wis niat jelas wis nggawa pedange kemudian pun kate nglakokno wis nglakokno kasarane sebagian riwayat niku kali Allah diberi pahala yang besar. Anake mboten sida mati intine nggih ganti kapsan nggih wedhus dan beliau mendapat pahala yang besar. Nah, pahala dari nopo nggih balike karena nurut ataupun mengikuti apa yang Allah perintahkan. Seperti orang berperang niku. Orang berperang niku yang dilihatkan pada dasarnya bukan perangi, tapi taatnya mereka kepada perintah agama niku. Ketika mereka taat mau melakukan otomatis pulang dalam kondisi sudah berpahala yang besar. Seandainya mereka meninggal pun pahalanya juga sudah jelas sangat besar. Bukan karena pahala untuk nopo jenenge dapat nopo satu korban, dua korban semisal dari musuhnya tadi kan bukan niku. Mboten dihitung untuk si fulan niki karena kuat sing dipateni satu, sing fulan sing rodok lemah niki mateni mek siji, terus mereka sama-sama syahid. Cara pahala pada dasarnya kan padha ya pada dasarnya karena syahadai, karena niate, karena kelakuane. Semuanya niku kan kembalinya karena ikut ataupun taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Bukan yang lain.
Bukan kok Islam niku kepinginnya perang ngoten lah mboten nggih. Sahabat ngelampai perang ya karena perintah Allah. Lain mboten otomatis sebagian sahabat tidak mungkin mau membunuh yang musuhnya kadang nggih bapak dhewe, kadang musuhnya nggih anake dhewe, kadang musuhnya nggih dulure dhewe nggih. Musuhnya Nabi mawon nggih pernah pamane kiambek nggih. Tapi kan niku bentuk ketaatan. Nah, orang mau taat semacam niku resikonya besar, gitu. Terus menahan nafsu, menahan syahwat, mau menahan diri dengan menahan yang besar, gitu. Otomatis pahalanya pun juga besar. Wa idza la'ataina min ladunna ajron 'azima. Dan pahala niku bukan pada dasarnya bukan semata-mata dari usaha orang tersebut. Pahala niku adalah miladunna. Teng mriki bahasane miladunna. Dari sisi kami. Nih. Oleh Allah diberi pahala besar niku dari sisi Allah, nih. Bukan dari sisi pelakunya saja. Kayak jenengan misalkan gak ada anak buah kerjanya api, nih. Jenengan pun nyewa orang tersebut penulan digaji 1.800.000 misalkan loh, semisal. Jenengan ngasih gaji pasti kasarannya niku 1.800.000. Karena 1 bulan ini kerjanya wapi nemen, nih. Kemudian jenengan maringi 200.000 tambahan. Jadi totalnya 2 juta misalkan. Lah 200-nya nih kan karena miladun dari sisi jenengan nah. Ngoten lho nggih. Sing 1.800.000 karena kerjanya kasarane, tapi 200 lebihane niku napa? Kebaikan bose kasarane ngoten. Karena bose memberi kebaikan. Alasan nopo mawon? Misalkan niku alasan karena dia kerja api. Atau mungkin wonten bos niki maringi anak buah, soalnya anak buah didelok kok keluarga akeh misalkan, wis tak kei bonus tambahan. Kan dari bonus tambahan niki dari juragane. Lah orang nglakoni perintah Allah wow, niku dapat pahala besar nggih dari Allah, ngoten. Bukan cuma usaha seseorang. Nah, usaha seseorang dianggepin masih syahid nggih, misalkan nggih. Hadis-hadis Nabi pahalanya sangat besar, janjinya sangat fantastis lek cara jenengan semerap pahala orang syahid ngoten semisal. Niku kalau ada orang dari usaha dirinya sendiri otomatis melok perang tujuannya cek mati ngoten tok ah. Nggih. Ada lek orang melok perang tujuannya mati tapi dia tidak mau berusaha untuk mengalahkan orang sing niku nggih, musuh otomatis nggih, mosok entuk ganjaran. Tujuannya bunuh diri bukan tujuan li'ila'i kalimatillah ngoten lho. Jadi pahala besar tersebut niku dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wala hadainahum siratan mustaqimah. Akan diberi petunjuk, diberi ketetapan dalam hidayah ataupun jalan yang lurus, yang benar. Nah, dalam ayat-ayat ini tadi juga ada istilah awikhruju min diyarikum. Ini ada nomor isyarah kalau seseorang itu pasti cinta pada negaranya, cinta pada tempat tinggalnya. Cinta pada tempat tinggalnya. Dia tidak akan mau keluar dari tempat tinggalnya. Seperti kita nggih gelem metu teko Indonesia nggih aja ngusir wong liya teko Indonesia juga pada dasarnya ngoten. Selama mereka juga masih orang Indonesia sing boten salah. Dan pada dasarnya ngoten mungkin buat wong teko Indonesia tiang koruptor ngoten ya lamar ya langsung ono hukuman korupsi langsung visae digenti ngoten lak Maria di buah nang negara pundi mari gak dadi wong Indonesia male lah lebih rada aman rada nggih. Niku nggih. Meskipun napa jenenge istilah biasa yang mengatakan pukul waton minal iman nggih lak ngoten nggih. Tapi nggih tetap ada batasan-batasannya. Cinta negara bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk negara. Intinya kan tenang, negara nggih tetap ada aturan sesuai aturan negara otomatis nggih. Nggih. Wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa may yuti'illaha war rasul. Di ayat berikutnya niki menjelaskan tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sebagai gambaran dari ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku. Dengan surat Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi alhamdulillah kita niki dadi wong Islam. Kita niki sudah ikut jalan lurus langsung tenang nggih. Dadi lek jenengan wis dadi melok dalan sing lurus nggih, pun salat, pun poso, pun berusaha untuk menghindari maksiat dan lain sebagainya. Niku lek cara makna Fatihah nggih, ihdinas siratal mustaqim maksudnya ya Allah kami niki minta ditetapkan di napa jenenge? Diistiqomahkan selalu dapat petunjuk jalan yang lurus. Karena kita nggih alhamdulillah pun lurusan. Ngoten lho nggih. Maka kan lewonten tiang niku selama dia masih bisa sholat, nggih, selama dia masih mau sholat, masih ada kemungkinan jadi orang baik meskipun wonge rada kaapi, ngoten lho nggih. Nah, karena sholat imaduddin nggih. Sholat niki tiange agama. Karena salah satu anu teng napa? Di dalam surat yang kita baca pun isinya semacam niku. Kita selalu minta kepada Allah agar tetap di jalan yang lurus niku. Meskipun ya kadang-kadang menggak-menggok, ngoten lho nggih. Tapi selama gelem salat kan ada kemungkinan ya balik maneh ngoten nggih. Dase dijogo. Lah niki termasuk salah satu termasuk menafsiri surat Al-Fatihah wau ngoten. Dan mriki dijelaskan sesuai dengan ayat sebelumnya niki wau nggih, tentang taat kepada Allah nggih. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka sesungguhnya mereka niki beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ngoten. Nah, siapa yang taat pada Allah, pada Rasul, niki akan bersama Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Kita tahu sendiri orang yang paling banyak pahalanya, nggih, otomatis, lek cara menungso, nggih, para ambiya. Dan mungkin bisa dikalahkan oleh umate. Sak wapi-wapi umate, sak api-api umate Kanjeng Nabi Muhammad, nggih, sak pirose tiyang niki, nggih, sak wali-waline umate Nabi Muhammad, niku ndak mungkin bisa mengalahkan kenabian seseorang. Sinten mawon? Ngoten. Nabi Yunus pernah dari sisi cerita nggih, beliau niki dereng diperintah medal kali Allah kemudian langsung keluar dari desanya nggih. Padahal belum diperintah untuk keluar. Karena beliau keluar belum diperintah nggih. Dari sisi salah pada dasarnya nggih mboten salah wong gak diperintah nggih. Mboten diperintah juga tidak dicegah. Tapi kali Allah diberi peringatan nggih, diberi napa? Diingatkan kali Allah nggih, sehingga Nabi Yunus ditelan iwak dan lain sebagainya loh nggih. Kan prosesnya ngoten terus ditokaken malih nggih, balik nang kampunge diangi iman kabeh dan lain sebagainya. Dari sisi kita niki mendengar cerita lah koyo-koyo Nabi Yunus niki rada napa nggih? Rada beda kali nabi lainnya. Nah ngoten nggih dari sisi cerita nggih. Kita pada dasarnya la nufariqu baina ahadin minhum nggih. Dengan lek maca tahlil gak mesti ngoten la nufariqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan satu rasul dengan rasul lain. Rasul niku sama sedanten dari sisi kedudukan, mereka mengajak orang untuk tauhid kepada Allah. Syariatnya benten-benten mungkin, tapi isinya nggih sami ngajak tauhid kepada Allah. Mengajak hanya Allah saja yang disembah. Nabi mawon boten dibeda-bedakan. Jadi lewonten wali terus koyok-koyok wali lebih tinggi dari seorang nabi kedudukan yang mboten bener. Tidak ada seorang wali siapapun nggih dengan bahasa wali atau misalkan bahasa wong soleh nggih, bahasa nabi, Quran ada istilah wali kan ada. Nah, meskipun kita mboten semerap hakikine sapa-sapa misalkan. Niku tidak bisa kita mengatakan si fulan kedudukannya lebih tinggi dari nabi A, nabi B, nabi C dan lain sebagainya.
Karena wali setinggi apapun dia tetap posisinya ada di bawah para anbiya. Bahkan sahabat Abu Bakar dia termasuk umat Nabi yang paling mulia sekalipun, niku cara kedudukan masih di bawah nabi-nabi. Nabi paling rendah sekalipun. Dalam manuan kita kan wonten seseorang niku nggih dados rasul juga pasti jadi nabi. Ada yang jadi nabi tapi bukan rasul. Sesuai kali teng Quran nggih. Dengan lek mau surat Kahfi, Nabi Musa belajar ke abdihi nggih, ke hambanya Allah nggih. Kali ulama dirose namine Khadir. Ngoten nggih. Nah, ke hambanya Allah. Lah dirose ulama mosok Nabi Musa belajar nang wali, mosok Nabi Musa belajar ke orang soli nggih. Sing pasti namanya Rasul Nabi Musa otomatis belajarnya nggih ke orang yang paling enggak selevel. Ngoten lho nggih. Maksudnya selevel meskipun dari sisi kedudukan Rasul lebih bawah, ngoten. Jadi sing bener dirose ulama abdi ini ku nggih nabi, ngoten lho nggih. Nabi Musa yang mana beliau rasul dan anbiya belajarnya kepada seorang nabi, ngoten. Bukan wali, ngoten. Karena lebih cocok kedudukannya Nabi Musa sesuai dengan dalil-dalilnya nggih. Lah niku ngoten. Pokoknya tidak bisa mengungguli seorang nabi, ngoten. Maka nggih dalam ayat niki kita kan sudah tahu nggih, wong niku mboten mungkin saged ngungguli nabi, tidak mungkin. Termasuk kedudukan mereka di surga. Lek para anbiya kedudukannya ada di tingkat yang tertinggi, nikmatnya paling dhuwur dan lain sebagainya, otomatis umatnya sekalipun sintenai tidak mungkin bisa mencapai posisi tersebut. Nah mungkin lek cara jenengan bayangno gak mungkin iso sak kamar lek cara anu nggih. Ngoten nggih. Gak mungkin iso sak kamar sarane nggih. Maka ada sahabat namine niku Sauban. Sahabat Sauban niki awalnya adalah budak. Sebagian ulama mengatakan beliau niku kok himyar dugi Yaman, wonten yang mengatakan beliau niku termasuk penduduk Hijaz tasian nggih. Jadi antara Mekah kali Yaman, wonten daerah Tirose niku namine Tauban. Beliau awalnya niki adalah budak, kemudian kali Nabi dibeli, setelah dibeli oleh Rasul dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, kali Nabi diberi pilihan, awamu balik nang kaummu kasarane ngoten, atau melok aku min ahli baiti bahasa Nabi, termasuk ahli bait maksudnya orang yang melok teng nabi intine ngoten. Ngoten lho nggih. Si Sauban niki ikut nabi, nggih, ndak mau kembali ke kaumnya. Jadi si Sauban niki lek teng hadis-hadis nggih, hadisnya kata 100 lebih. Beliau niku menemani nabi, baik nabi niki ndek kota ataupun nabi keluar kota, nggih, sampai meninggalnya Nabi Muhammad. Otomatis karena beliau bukan mahram nggih, maksudnya menemani khidmah niku nggih di area yang diperbolehkan nggih. Bukan moro-moro dianggap ahli bait wau nggih, terus langsung mlebu omahe Nabi, bukan gitu nggih. Karena Tauban niki istilah niku maula, biasanya disebut Tauban maula Rasulillah, ngoten. Karena beliau dimerdekakan Rasul, ditumbas kali Rasul, dimerdekakan Rasul, dianggap keluarga kali Rasul, otomatis nggih, dan dia tahu posisi Rasulullah, dia niku sangat mencintai Rasulullah, intinya sangat nuwemen. Jadi Tauban ini mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau niku orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Engkau niku lebih ku cintai daripada anak-anakku. Anakku niku nomor piro, jenengan nomor setunggal. Awak kula nomor pinten, jenengan nomor setunggal. Wa inilah aku nafil bait fa'adzuruka. Dan aku pun akan ada pada satu rumah, ada pada satu ruangan, fa'adzuruka fama ashiru hatta ati fa'anzuru ilaika. Ketika aku niku ada di rumah dan aku ingat pada engkau, mengingat engkau wahai Rasul, aku niki mboten tenang kasaran. Saya tidak akan tenang hingga aku melihat engkau. Saking cintai kepada Nabi Muhammad. Ngoten intine. Saking cintanya beliau kepada
Nabi Muhammad. Teng riwayat lain, gara-gara saking cintai tersebut, terus saking mikire kayak nopo? Mikire beliau niku memikirkan seandainya saya meninggal, engkau meninggal, otomatis engkau wahai Nabi Muhammad niki ada di surga yang tertinggi. Derajatnya bedo kali kulo, levelnya benten kali level kulo. Dengan level Nabi pasti nih puncak. Kulo levelnya sahabat intinya lah tenang. Lek melbu surga ge jauh, nopo meneh seandainya melbu neraka. Nah, tenang dari sisi sahabat beliau ge. Boten ngaku melbu surga lek sahabat ge. Boten mor-mor aku pasti surga boten ngoten. Sik wedi nang neraka. Intinya ngoten. Sehingga ketika beliau memikirkan hal tersebut, niku awake sampai susah, nggih badane sampai kurus, intinya ngoten. Wajahnya pucat dan lain sebagainya. Gara-gara susah wow, ngoten. Karena takut napa? Ketika hidup mau lek mboten ningali Nabi susah, nggih. Apa meneh lek pas pun mboten ono, wis mati. Ngoten. Sehingga beliau sebutkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat ini. Saking cintai sauban nggih. Dadi lek jenengan niku napa? Kita niki cinta pada Rasul dan lain sebagainya nggih. Nah, terus saged dapat posisi ma'an nabiyyin wasiddiqin niku lek cara bahasa wong mriki ngomong ya barokahe tauban. Maksudnya sebab dari si tauban lapor kepada Nabi terus turun ayat niki sintenae intine ngoten, siapapun yang taat pada Rasul, pada Allah dan Rasul nggih nanti di surga nggih bersama para anbiya ma'an nabi. Tapi mau dibayangno sak kamar kayak wau lho nggih. Mboten nggih. Maksudnya ma'an nabi niku masih bisa bertemu dengan para nabi. Tasih ono kesempatan untuk kumpul kali para nabi meskipun posisinya nek dhuwur dhewe, kasarane ngoten. Cara misalkan kita bayangkan koyo hotel misalkan, meskipun gak koyo hotel nggih, lebih lek cara nikmat niku lek cerita-cerita anu nggih lebih tinggi lagi. Semisal nggih, apa? Cara ambia misalkan nggih, lek cara bayangan kita bayangkan nginep di hotel misalkan nggih. Hotel paling tinggi tingkat 1000 misalkan nggih. Terus ada orang niki tingkatnya di tingkat 100 misalkan. Tapi kan ada kesempatan sedanten iki kumpul di lobi ketemu kabeh. Koyok ngoten lho nggih. Niki cara bayangan kasar nggih, meskipun mboten iso dibayangno ya apa asline nggih. Jadi ma'an nabi ini pada dasarnya semacam itu. Sinten ae pokok sing gelem taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah ngoten nggih. Utamanya pada hal-hal yang wajib. Utamanya. Kemarin kalau pas tenggiliane Pak ini nyampe no hal sing sunah pada dasarnya nggih. Lek mangan lek saged tangan tengen nggih, masih mangan kerupuk nggih ojo tangan kiwa, ngombe banyu nggih lek saged ojo tangan kiwa nggih. Gentian ngoten nggih. Mari mangan tangan tengen nggih genti tangan tengen damel ngombe tak teruse nggih. Pada dasarnya niku sing sunah. Nah, tapi yang taat pada Allah dan Rasul yang paling pokok niku adalah taat pada Rasul pada hal-hal yang bersifat wajib. Kalau kita mau taat niku sedanten, otomatis nggih di surga insyaallah tasih saged panggih kali Nabi sesuai kita niki ndonga kan biasa. Ya Allah masukkanlah saya ke surga Firdaus nggih. Kan ndonga niku, ndonga ditempatkan di surga yang tertinggi. Ngoten. Nah, idza sa'ata ya pas alil Firdaus dirose nggih. Nek kepengin njaluk surga mesisan, pun njaluk surga sing paling ningsor. Pun njaluk surga sing cedhek kali napa lek cara bayangane ambek sirat misalkan nggih sing paling rendah mboten tapi kengken nyuwun sing tertinggi otomatis nggih dengan perasaan takut nggih kayak sahabat Tauban wow masih takut lek mlebu neraka malah gak ketemu Nabi nggih lek mlebu surga belum tentu juga ketemu Nabi sampai susah kayak wow kali Allah dijanjikan hal niki mana nabiyin nggih Nabi kita semerat as-siddiqin lek siddiqin nggih salah satunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan semerap diambil cerita kemarin ya Isra Mi'raj beliau langsung percados kalau Nabi niki langsung percaya kalau Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis dalam semalam saja.
Atau lek jenengan emot nggih pada cerita permulaan turunnya wahyu nggih. Sing percaya langsung kepada Nabi salah satunya juga Sayyidah Khadijah. Tanpa bertanya, tanpa nopo nggih. Padahal dalam cerita Nabi niku kuatir sing mendatangi beliau ndek Gua Hira niku apa jin, apa-apa anu tenang nggih. Tapi Sayyidah Khadijah langsung percaya, tidak mungkin nggih, karena Nabi dirasa Sayyidah Khadijah innaka tuk napa? Tukilul jenengan kasarane nggih, nolong wong sing gak duwe nggih, ngekei wong fakir, wong bodoh ya di tolong. Tidak mungkin innallaha la yukhzika, Allah tidak mungkin akan merendahkan dirimu. Nih, langsung percaya Sayyidah Khadijah. Niku koyo wong koyo ngoten niku namine siddiq. Nggih, orang yang bener-bener temen imane, bener-bener jujur keimanannya. Zahir batine niku sami. Niku bersama nabiyin siddiqin. Derajat nomor setunggal nabi, derajat nomor kali siddiqin, derajat nomor 3 wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid, yang jelas-jelas mereka niki perang karena li'ila'i kalimatillah wae lho ya. Bukan perang mek kepingin ilang nyawa mboten-mboten, bukan perang cuma karena pingin ghanimah nggih, tapi mereka perang bener-bener li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan di mata manusia loh, untuk mendidikkan kalimah-kalimah Allah, agamane Allah di mata orang lain. Nah, di hadapan Allah agama Islam tetap tinggi tembun mawon. Agama Islam teng Papua, teng Amerika, teng Israel sing kaya ngoten niku agama Islam gitu tetap ya lu wala yu'la alai. Tapi menurut wong Israel sing anu kan agama Islam ya rendah menurut mereka kan nggih. Nah, seandainya wonten yang memerangi otomatis kan untuk menunjukkan posisinya Islam niki memang tinggi, ngoten lho. Istilah li'ilahi kalimatillah atau bahasa lain fisabilillah wau ya. Sing keempat sinten wassolihin, orang-orang yang soli. Wong soleh sinten? Bagian niku nafsiri wong soleh niki orang yang ghalabat hasanatu sayyi'atahu. Orang yang kebaikannya niku lebih banyak daripada keburukane. Ngoten. Orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Maksiate mek sedidik, tapi amal ibadah kata. Nah, wonten sing ngarteni sholihin nggih wong sing nglakoni amal sing apik to. Ngoten lho. Niki mereka kedudukan ketika sudah meninggal kedudukannya tinggi. Kali Allah ditambahi wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman-teman yang baik. Ngoten. Teman-teman yang istimewa, orang-orang yang patut dijadikan rofik. Rofik niku lek jenengan konco perjalanan, orang yang menemani. Dalam perjalanan pasti wonten susah, lek jenenge rofik pasti nolong. Karena wonten tiang sing gelem nolong, lek perjalanan kan seneng. Tahun jenengan gak ada mirfak niki, lek bahasa padha rofako. Mirfak niki sekot. Ila mirfaqo ini nggih. Jenengan wudu lah ilal mirfaqo ini. Ngoten nggih. Sampai sekut nggih. Jenengan lek pas kesel terus turu-turuan ambek sekut kan nggih. Enak rasane kasarane. Dadi mulai karofiko. Mereka niku teman yang baik, ngoten. Di surga lek berteman kali mereka otomatis nggih menggembirakan orang yang masuk surga. Termasuk kita-kita nggih pasti ada kesempatan untuk bisa bersama mereka-mereka niki. Maksudnya sakit kepanggih. Napa meneh sing digoleki kan? Lah sedanten niku dirasa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Seluruhnya niku adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga niku karena anugerah Allah. Ngoten. Masuk surga bukan karena amal kita lek pada dasarnya kan ngoten. Karena kita sendiri mboten semerap amal ibadah kita niki nggih sak pinten nggih. Katai. Kita niki rajin mlebu masjid ngeten salat nggih. Yang lintu mboten rajin salat kan belum tentu juga kita ambek dia niki napa derajat di surga rada kan belum tentu juga. Karena masuk surga fadhole Allah. Bisa saja nggih ngapunten. Niki tapi cara dohir lek yang sing sering mlebu masjid nggih otomatis ganjarannya lebih gede lah ngoten nggih. Niku jelas niku lek secara dohir. Tapi hakikine kita mboten semerap yang. Karena banyak juga ulama niku
mereka amale diterima nggih bukan karena napa jenenge? Mereka dapat rahmat Allah bukan karena amalianya yang banyak, tapi karena amalia setitik. Misalkan sholat bengine ikhlas, jadi diterima kali Allah. Wonten sing gara-gara maca Qur'ane ikhlas, sing diterima maca Qur'ane, sing dintuhe mboten. Saged ae ngoten. Makanya masuk surga wau fadlun minallah, anugerah Allah. Kakafa billahi alima, cukuplah Allah Maha mengetahui. Cukuplah Allah sebagai zat yang Maha mengetahui akan segala gerak-gerik seseorang, segala amalia seseorang gitu. Bagaimana kita niki berusaha untuk taat kepada Allah. Yang pasti kita usahakan untuk cinta kepada Allah nggih. Muga-muga saged koyo sahabat Tauban wau nggih. Cinta kepada Rasulullah almarhum aman ahabba nggih. Tapi cinta kaya ngeten mboten kudu maulid. Jenengan gak maulid nggih gak apa-apa, sing penting ngikuti kelakuane Nabi Muhammad. Pun dihubung-hubungaken pun lek gak maulid gak cinta pada Nabi nggih salah juga. Ngoten lho nggih. Yang sing nyalano maulid secara langsung juga salah juga. Lek maulid karena maksiat ya jelas salah. Ngoten to. Wonten bid'ah ya jelas salah nggih. Bid'ah sing tercela nggih jelas salah nggih. Tapi orang yang menghubungkan cinta Nabi kudu maulidan, ya salah juga. Ngoten lho, maksudnya maulidan acara nggih. Lagi kita cinta pada Nabi otomatis kan jenengan karena cinta mados informasi tentang Nabi, pasti. Kayak jenengan ben seneng neng bojoe, calon bojoe nggih. Sik gorong dadi bojoe nggih. Sik calon tok kan pasti mados kemungkinan besar cari informasi. Takon tiang sepai, takon koncoy, opo kelakuannya dan lain sebagainya. Karena jenengan seneng pisan, kasarane lah. Tapi kalau kita niki cinta pada Nabi juga, ya, otomatis kecintaan tersebut akan mendorong seseorang untuk taat pada yang dicintai. Kecintaan tersebut otomatis karena Nabi mboten panggil kali kita pasti akan cari informasi. Sinten sih Nabi Muhammad niki? Ngoten lho nggih. Otomatis niki. Mugi-mugi kita nggih teng ati kita diparingi saged cinta kepada Nabi Muhammad nggih, sehingga kita berusaha untuk taat kepada beliau nggih. Dan sehingga nggih mugi-mugi mohon saged kempal nggih saged napa kumpul nggih ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa nggih. Mugi saged manfaat barokah nggih. Al-Fatihah.